Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Pak Rocky. Jadi saya selaku direktur di Ataku dan juga sekaligus selaku owner di Ataku. Jadi terima kasih atas waktu yang disediakan kepada manajemen dan tim dari BPR Kediri. Jadi di sini perkenalkan Ataku ini lahir kurang lebih 4 tahun yang lalu. Pengalaman saya dulunya adalah di Koperasi Simpan Pinjam pernah sebagai ketua, lalu pernah di BPR selaku komisaris selama 8 tahun. Pernah juga sebelum komisaris saya di SKY, Satuan Kerja Audit Internal ya, yang sama topiknya yaitu harus menguasai PPT dan Metris. Itu pengalaman saya. Seiring waktu kami founder daripada Ataku ini memiliki 2 perusahaan teknologi, yaitu PT GDC Multisarana yang bergerak di bidang uang elektronik. Mungkin kita tahu semua seperti OVO, GoPay, itu adalah uang elektronik, dan kami mempunyai izin yaitu namanya GDCP. GDCP itu sudah mendapatkan izin di Bank Indonesia. Terkait Ataku di sini adalah marketplace finansial yang sudah mendapatkan izin dari OJK, yaitu penyelenggara inovasi keuangan digital. Pertanyaannya, Ataku ini apa? Mungkin ada sebagian yang sempat training dengan tim kami, yaitu Pak Bram dan Pak Henry. Nanti mungkin untuk detail penggunaan aplikasinya nanti akan dijelaskan lebih lanjut, bisa melalui Zoom, bisa melalui call, ya kan? Nah, di sini gambarannya Ataku ini adalah marketplace yang menghubungkan lembaga jasa keuangan terdekat dengan calon peminjam. Saya kasih gambaran yang lebih sederhana. Kalau kita pakai GoFood atau GrabFood, itu dihubungkan. Kita tidak perlu keliling, dari rumah saja mau pesan makanan sudah ada listnya, list merchant-merchant yang menyediakan makanan. Kita tinggal pesan. Nah, pertanyaannya, perannya GoFood di mana? Hanya menghubungkan sebenarnya, dengan dibantu drivernya Gojek. Nah, Ataku juga sama. Jadi saat ini sudah ada 52 BPR yang tergabung dengan Ataku, dan ada 1 pegadaian swasta di Surabaya yang sudah tergabung dengan Ataku. Jadi di sini sangat bisa membantu BPR mendapatkan peminjam, yang mana peminjamnya tidak perlu datang ke tiap-tiap BPR. Dia cukup dari rumah atau dari kantor mengajukan pinjaman, semua datanya diinput, entah itu jaminan BPKB atau jaminan sertifikat, semua bisa diinput di situ. Dan BPR yang dipilih itu bisa melihat langsung dari web yang disediakan. Kalau GoFood itu kan ada aplikasi buat driver ya. Kami juga menyediakan aplikasi untuk AO-nya BPR. Namanya adalah My Partner. Di situ ada aplikasi namanya My Partner. Itu sebenarnya aplikasi untuk AO-nya BPR. Oke ya, gambarnya seperti itu ya. Ini pembuka aja dari saya. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan di tengah-tengah, saya persilakan langsung pertanyaan ya. Jadi kami 4 tahun yang lalu itu melihat dari pengalaman saya sendiri selaku komisaris di BPR. Saya melihat ada permasalahan yang dialami oleh BPR, yaitu sulit mencari AO. Rata-rata AO keluar masuk, atau AO-nya kurang mempunyai pengalaman. Apalagi sekarang tren milenial itu kerjanya sukanya online, tidak mau terikat. Itu permasalahan klasik. Semakin kesini semakin banyak permasalahan itu. Lalu permasalahan yang kedua adalah mengapa pengajuan kredit itu harus datang ke kantornya BPR. Sekarang trennya pinjaman online. Apalagi tren yang lain kalau di kota besar itu ada namanya bank digital. Jadi pinjamannya bisa secara online. Lalu ada peer-to-peer lending, modalku
misalnya komunal, investri, amarta. Amarta konsepnya tanggung renteng, pinjamannya kecil-kecil, ibu-ibu di daerah-daerah. Nah, pertanyaannya, bila mana BPR yang mana lembaga konvensional ini tidak didukung teknologi untuk terhubung dengan nasabahnya, arahnya kemana suatu saat? Pasti ditinggal. Itulah problem yang ada di masyarakat. Dan kami mencoba mengagregat atau mengajak BPR rekanan yang di Indonesia ada 1464 BPR, dulu ada 1642 BPR, sudah dilakukan merger dan lain sebagainya untuk terhubung di Ataku, sehingga mereka bisa dibantu melayani secara digital. Gitu gambarannya. Lalu solusi yang kami berikan, apakah hanya melalui lending saja? Jawabannya tidak. Kami mensupport BPR tidak hanya cuma lending. Nanti saya akan jelaskan apa saja yang dibutuhkan oleh BPR. Intinya, misi kami adalah bagaimana membuat BPR itu bisa menjadi BPR digital. Mungkin ada yang belum ngerti bagaimana Pak BPR digital itu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi, solusi yang kami berikan itu ada yang namanya KYC. Mungkin KYC ini singkatan, yaitu Know Your Customer. Kalau dulu kita melayani orang harus tatap muka. Kenapa sekarang pinjol tidak perlu tatap muka bisa melakukan KYC? Karena sudah terkoneksi dengan Dukcapil. Melalui siapa? Melalui perusahaan-perusahaan penyedia KYC. Kami juga membantu itu di BPR. Lalu ada yang namanya credit scoring. Credit scoring itu dulu tidak dipakai oleh BPR, rata-rata analisa berdasarkan AO. Lalu dievaluasi ulang oleh kabak atau kepala cabang. Lalu kalau pengajuannya itu plafonnya tinggi, dianalisa oleh direktur. Pertanyaannya, sekarang trennya medsos. Itu ada credit scoring di situ. Jadi dari credit scoring ini kita bisa melihat profilnya orang ini. Kalau diberikan pinjaman, resikonya tinggi apa tidak untuk gagal bayar. Nah, itulah pentingnya credit scoring. Mungkin kita tahunya sekarang slip, dulu BI checking. Itu salah satu komponen credit scoring. Dan kami membantu itu secara online. Lalu nanti ada aplikasi LOS. Mungkin kalau yang pernah di bank umum itu ada namanya LOS. Itu Loan Origination System. Seperti apa? Kalau kita di bank umum melayani calon debitur itu tidak ada paper, semua pakai aplikasi. Itulah aplikasi LOS. Kalau di BPR saat ini, termasuk di tempat kerja saya sebelumnya selaku komisaris, itu memakai paper, ditambah lagi WA, ditambah lagi GPS kamera. Itu semua hanya dokumen-dokumen pendukung. Kami menyiapkan itu di Ataku. Nanti saya akan jelaskan penjabarannya seperti apa. Ini adalah solusi yang kami berikan untuk BPR. Namun terlepas dari solusi yang ada, kenapa kami menggandeng BPR, lembaga keuangan mikro, pegadaian swasta, institusi yang berada di bawah naungan OJK, namun masih banyak bergerak secara offline atau konvensional. Kenapa? Karena mereka itu adalah putra daerahnya setempat. Mereka lebih mengerti daerah itu. Nah, kelebihan itulah yang kami coba kolaborasikan. Kami menyediakan teknologi, BPR menyediakan people-nya. Saya kasih gambaran contoh. Satu contoh saja yang nomor satu. Pendataan UMKM oleh SDM Lembaga Jasa Keuangan. Coba dibayangkan kalau dulu zaman saya SMA, jualan masker saya dulu, kuliah juga jualan masker, saya pakai Yellow Pages. Di situ ada yang namanya klinik atau praktek dokter. Saya keliling untuk jualan masker saya dulu. Pertanyaannya, sekarang ada Google Map. Nah, itulah teknologi yang kami pakai. Teknologi Google Map itu kami pakai untuk mendata UMKM. Coba teman-teman atau tim yang ada di BPR ini
berpikir seandainya seluruh UMKM di seluruh Kabupaten Kediri didata oleh tim BPR ini secara Google Map melalui aplikasi Ataku dan aplikasi My Partner, yang mana setelah mereka didata, UMKM-nya tadi diberitahu atau disosialisasi bahasanya, Pak, Bu, baik menawi harap pinjam duit, langsung aja klik di sini tanpa datang ke BPR kami langsung memproses. Bayangkan kalau ada ribuan UMKM yang sudah terdata. Pertanyaannya, AO perlu keliling untuk nawari, ayo pinjam, tidak perlu. Arahnya mereka cukup memproses dari pengajuan UMKM tadi. Nah, itulah yang kami perlu support dari karyawan BPR untuk mendata UMKM di sekitar secara digital. Nah, itu gambarannya. Inilah yang kami butuhkan support dari karyawan BPR. Benefitnya apa yang terjadi? Benefitnya dari inovasi Ataku yang ada didukung oleh dua aplikasi pendukung, yaitu My Partner dan Web. Efisiensi biaya untuk mendapatkan pinjaman besar atau menyalurkan kredit besar tidak perlu harus mempunyai AO banyak. Itu benefit yang pertama. Benefit yang kedua adalah efektif. Hari ini kebanyakan manajemen di BPR tidak mengetahui AO hari ini kelilingnya kemana saja. Tidak. Kami sudah mempunyai teknologi untuk mendata AO hari ini keliling kemana saja, itu sudah ada teknologi. Dan ini sudah dipakai selama 2 tahun setengah di salah satu institusi yang kami jadikan pilot project. Jadi coba dibayangkan, tadi yang didata Google Map itu adalah UMKM. Pertanyaan, setelah UMKM tadi menjadi nasabahnya BPR, semua nasabah didata secara Google Map. Lalu AO-nya pada waktu melakukan pembinaan atau penagihan atau menawarkan kredit yang namanya kompet atau top up ke UMKM atau debiturnya, pertanyaannya, bagaimana yang di kantor memonitor dia keliling kemana saja hari ini? Sulit. Tapi dengan memakai teknologi kami bisa. Jadi hari ini dia menemui 9 orang. Orang yang pertama lokasinya di mana, dia datang di situ selama berapa menit, tahu semua. Itulah pentingnya teknologi untuk meningkatkan efektivitas kinerja AO. Nah, ini cocoknya ada 2. Cocok bermanfaat atau cocok merisaukan. Iya. Hati-hati, cocoknya ini ada 2. Karena seringkali survei kami ada sebagian pihak, Pak, kami butuh memantau kinerja AO. Tolong Pak disupport teknologinya. Saya langsung jawab, kami sudah punya teknologinya. Hanya implementasinya kami perlu waktu. Biasanya yang minta tolong itu manajemen. Tapi kalau saya tanya di AO, lah bosnya mau kerja kok di Pelekson. Nah itu memang ya. Jadi semuanya itu kalau memang kita kerjanya bagus, ya toh, kita nggak usah khawatir untuk dimonitor. Pun kalau penjualannya bagus, kinerjanya AO bagus, insentifnya kan juga ngikuti juga. Itu yang kami perlu selesaikan. Ya. Oke. Ini adalah 13 tahapan inovasi kami. Jadi kami saat ini sudah menjalankan inovasi yang landing nomor 1. Sebentar lagi kami akan menjalankan yang LOS, aplikasi LOS yang nomor 3. Tahun ini selesai. Bulan ini selesai. Yang pasti tahun ini itu ada 5 inovasi: landing, LOS, credit scoring, KYC, sama web billing. Web biller ini apa, Pak?
Ini yang programnya tahun ini. Webinar itu bagaimana nasabah BPR kalau bayar itu kan ke AO atau ke kantor, ke teller. Semuanya secara cash. Dulu AO dipegangi namanya printer Bluetooth yang connect dengan HP. Ya, namun kadangkala alasannya kena sinyal atau apa nggak bisa, ya kan? Nah, sekarang dulu ya. Sekarang kan zamannya uang elektronik. Kita dari OVO, GoPay kan bisa beli barang. Apalagi di kafe-kafe tertentu kan bisa bayar pakai QRIS. Ya, jadi semoga nggak ada halangan internet kan. Nah, itulah tujuan utamanya Webinar. Webinar ini implementasinya di BPR cukup diimport, misalnya Mas Rizal ya, mengimport Excel-nya dari BPR, tagihannya nasabah-nasabahnya, nanti melalui aplikasi Ataku bisa dibayar pakai GDCP. Saya kasih contoh, pernah nggak beli pulsa atau beli paket data di aplikasi Telkomsel, pada waktu klik eksekusi, bayarnya bukan pakai pulsa, tapi pilih bayar pakai GoPay, OVO, Dana, Link aja, pernah nggak? Nah itu berarti kan sudah bukan hal yang baru. Namun bagaimana logika itu untuk bayar angsuran? Itulah teknologinya. Jadi langsung di settlement dari penyedia jasa pembayaran, yaitu perusahaan saya yang satunya GDCP tadi, ke rekening BPR pembayarannya. Jadi benar-benar cashless, tidak ada uang tunai yang terjadi. Semua membayar memakai uang elektronik. Pertanyaannya, Pak, ini kan perlu sosialisasi ke nasabah BPR. Pasti. Itulah mengapa inovasi teknologi ini kami sasar ke BPR. Kami meminta tolong ke karyawan BPR untuk melakukan sosialisasi ke nasabahnya. Karena kalau mereka, yaitu nasabahnya, sudah melek soal uang elektronik, mereka enak. Mau beli token listrik bisa, mau beli pulsa bisa. Nah itu gambarannya. Oke ya. 5 teknologi ini akan kami selesaikan sampai dengan akhir tahun ini. Lending, LOS, KYC, credit scoring, sama webinar. Ini kami akan selesaikan di tahun ini. Selebihnya itu di tahun depan kami akan selesaikan. Ya. Seringkali sebelumnya tadi saya tanya ke Mas Rizal, apakah pernah kerjasama dengan perusahaan teknologi di BPR ini? Jawabannya pernah dan sudah bekerjasama. Tadi disampaikan komunal untuk lending dengan untuk depositonya, ada juga modal rakyat, ada juga kawan cicil. Ya. Seringkali saya presentasi ke 203 BPR, ada yang offline atau online. Ini BPR yang ke-204 saya presentasi. Seringkali bertanya, apa Pak perbedaannya Ataku dengan P2P lending? Inilah saya sebutkan. Jadi intinya kami tidak pernah mengetahui informasi peminjamnya, itu yang pasti. Kalau P2P lending lain, mereka yang mencari peminjamnya, mereka yang memfilter peminjamnya, mereka yang melakukan profiling peminjamnya, kategorinya A, B, C, D, E. A itu kualitas peminjamnya bagus, tapi bunga untuk krediturnya kecil. Ya, kalau B kualitasnya sedikit bagus atau cukup bagus, tapi bunganya besar. Kalau yang E beresiko tinggi, tapi bunganya sampai 36%. Itu umumnya P2P lending. Mereka melakukan profiling. Pertanyaannya, yang melakukan survei siapa? Peer-to-peer lendingnya. Yang tanggung resiko siapa? Kreditur. Nah itu perbedaannya kami. Ataku tidak pernah mengetahui jaminannya apa. Lupa kan pengajuannya melalui Ataku. Betul. Kami menyimpan datanya, tapi karena kami berizin di OJK, kami hanya boleh mengakses mengenai login, daftar, pengaduan. Terkait informasi peminjam, kami tidak punya akses ke yang namanya web partner. Kami punyanya web internal, dan itu sudah diperiksa oleh OJK.
Web internal itu tujuannya untuk apa, Pak? Untuk melihat lognya, untuk kirim OTP otomatis, untuk melihat daftar, untuk melihat pengaduan, bahkan untuk mengeset nilai kendaraan. Mengapa kalau yang sudah mencoba Ataku kan bisa muncul ya, memasukkan merek, tipe, tahun, langsung muncul ya nilai kendaraannya. Itu adanya di web internal. Tapi kami tidak pernah mengetahui informasi peminjamnya itu, alamatnya di mana, tidak pernah kami mengetahui. Karena itu kami tidak diberikan akses, walaupun servernya milik Ataku. Mungkin ada pertanyaan yang cukup dalam, Pak, bagaimana Bapak bisa menjamin keamanan data atau keamanan informasi yang disimpan di server Bapak? Itulah intinya NDA. Dan kami dalam waktu dekat akan mengurus namanya ISO 27001, yang mana GDCP, perusahaan saya satunya lagi, sudah mempunyai ISO tersebut. Apa itu ISO 27001? Itu adalah ISO Standar Manajemen Keamanan Informasi, SMKI. Itu standar untuk kalau perusahaan sudah memiliki itu, berarti perusahaan itu comply dalam menjaga keamanan data sebagai upaya untuk perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi. Itu gambarannya. Cukup jelas ya. Jadi Ataku memang menyimpan, karena servernya BPR, ada BPR yang jam 5 sore tutup, servernya dimatikan. Ada. Kalau BPR ingin go digital kan nggak mungkin. Harus nyala 24 jam, 7 hari 24 jam. Mengapa Ataku menyediakan server di 2 tempat, di Jakarta dan di Jatiluhur? Itu kalau yang orang IT pasti tahu, namanya Tier 3. Tier 3 itu adalah 99,5 availability-nya dalam 1 bulan. Jadi down-nya itu hanya maksimum 2 jam saja selama 1 bulan. Gitu. Kami tempatkan di Rempoa dan Lintas Arta, Jatiluhur. Jadi kami menyediakan investasi server untuk membantu BPR ini. Namun karena kami tahu BPR itu syarat, istilahnya apa ya, tidak bisa dibebankan biaya tinggi. Ya, dalam rangka kami menggandeng BPR, kami gratiskan semua layanan kami sampai akhir tahun ini. Gambarannya seperti itu. Itulah perbedaan Ataku dengan P2P lending. Jadi kami tidak melakukan profiling, kami tidak mengerti peminjamnya ini alamatnya di mana, pinjamnya apa, kami tidak mengerti semua. Yang kami tahu, kalau peminjamnya terdanai oleh BPR, akan muncul namanya siapa, ya, pinjamannya berapa. Itu pedoman kami untuk nagih fee ke BPR. Fee-nya 1% normalnya. Tapi tahun ini free, tidak ada biaya. Itu gambarannya. Cukup jelas sampai sini. Sekilas perbedaannya. Perbedaannya kedua, kalau di P2P lending ngangsurnya di mana? Ke BPR? Enggak. Ke P2P lending dulu, baru dibayarkan ke BPR-nya H+1. Karena di sini kami tidak memproses peminjaman itu. Proses pencairan pinjamannya dilakukan oleh BPR. Ngangsurnya harus ke BPR, tidak melalui kami. Namun kami kan punya teknologi yang kedua, yaitu GDCP yang tadi, untuk membantu ngangsur secara uang elektronik. Itu gambarannya. Oke, sampai sini jelas ya perbedaannya ya. Perbedaan yang berikutnya adalah suku bunga yang kami tetapkan di Ataku itu sama rata. Semua BPR sama rata. Hanya terfasilitasi nego angsuran. Negonya itu langsung antara calon debitur tadi dengan BPR-nya yang dipilih. Itu gambarannya. Suku bunganya. Lalu di BPR ada yang mengenal BMPK. Contohnya, kalau di BPR itu modal intinya misalnya 50M, kan maksimum 20% kalau pihak tidak terkait ya, penyaluran BMPK-nya. Berarti kan bisa memberikan pinjaman sampai 10 miliar misalnya. Nah, itu kami fleksibel karena dia BPR bisa mengeset BMPK-nya masing-masing. Contohnya, bila mana ada orang mau pengajuan 5 miliar jaminan sertifikat, ternyata dari 52 BPR yang kerjasama dengan kami,
Di wilayah itu ada 5 saja BPR, namun yang bisa melayani cuma 1 BPR yang 5 miliar tadi, maka 4 BPR yang tadi tidak bisa dimunculkan karena dia tidak mampu 5 miliar. Jadi yang dimunculkan hanya yang mampu memberikan pinjaman sesuai permintaannya debitur. Inilah uniknya kami. Kalau di P2P lending maksimum 2 miliar pinjamannya, betul ya? Nah itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau di tengah-tengah, daripada nanti di tengah-tengah ada yang ngantuk, lebih baik saya mengharapkan yang bertanya dia. Itu gambarannya ya. Oke. Yang terakhir, perbedaan yang terakhir adalah kalau sudah pinjam di Ataku, siapa Pak yang nagih? Jawaban utamanya yang nagih adalah BPR yang mendanai. Karena BPR di sini kami tidak melakukan intervensi, ACC atau tolak. Kalau di P2P lending lain, semuanya udah di ACC, mau nggak mendanai? Nah itu P2P lending. Kalau kami beda, pengajuannya dari calon debitur ke BPR. Yang berwenang memberikan ACC adalah BPR-nya. Sehingga BPR mencatat di core bankingnya sebagai CIF. Semua penagihannya dilakukan oleh BPR. Jadi kami tidak melakukan monitoring dan penyelesaian kredit bermasalah. Itu perbedaan yang terakhir. Dapat ya? Jadi cukup beda sekali. Saya bilangnya cukup beda. Oke ya. Ini adalah sekilas informasi ketentuan bunga dan biaya pinjaman yang kami set di web internal. Ini tidak ada di web partner. Jadi teman-teman BPR yang sudah membuka web partner, tidak mungkin ada informasi ini. Karena ini kami ngesetnya di web internal. Ya, memang ada yang menyarankan BPR KU1 terutama Pak, kalau tenornya semakin panjang, bunganya semakin besar. Kerendahan Pak, kalau bunga sertifikat 21% kerendahan misalkan, ya Pak. Nah, kami bisa menyesuaikan. Tapi seiring dengan permintaan banyak BPR, karena kami tidak bisa terlalu custom ke 1 atau 2 BPR, nggak bisa. Ini adalah informasi biaya layanan yang berlaku mulai 1 Januari 2023. Jadi sebenarnya itu ada biaya layanan yang kami bebankan. Namun karena tahun ini kami promosi free semua biaya layanannya. Jadi biaya layanan yang kami targetkan adalah bila pinjamannya di ACC itu 1% dari pinjaman. Itu pun maksimum 5 juta. Jadi kalau ada yang pengajuan pinjaman 1 miliar, 1%-nya adalah 10 juta, nggak bisa. Maksimum 5 juta untuk kami. Kami tidak boleh oleh pengawas kami OJK di Jakarta, fee terlalu besar kami tidak diperbolehkan. Itu. Oke. Lalu yang pengajuan melalui offline, yang tadi my partner pengajuan melalui offline, itu biayanya 10.000. Yang tadi menggantikan kertas, WA, GPS kamera, itu biaya normalnya adalah 10.000 per aplikasi. Namun tahun ini kami berikan minimal. Kenapa kami berikan? Coba dulu, itu aja saran kami. Kalau mereka sudah fasih, teman-teman BPR, biaya urusan kedua. Siapa tahu di tahun depan ada promo, masih ada diskon 75% atau diskon 50%. Gambarannya seperti itu. Oke. Ini adalah target kami mengacu pada perusahaan besar, bagaimana menyediakan layanan finansial tanpa memiliki bank. Seperti halnya Gojek menyediakan layanan transportasi tapi nggak punya kendaraan sendiri, tidak punya pengemudi sendiri. Kalau Bluebird kan punya kendaraan sendiri, punya pengemudi sendiri. Nah itu gambarannya. Kami arahnya adalah menggandeng BPR, lembaga keuangan mikro, pegadaian swasta, dan pegadaian pemerintah yang BUMN untuk tergabung di Ataku. Gadai itu seperti apa? Boleh kan Pak? Apakah boleh BPR menyediakan layanan gadai? Boleh. Secara kegiatan usaha boleh BPR. Gadai yang dimaksud gadai seperti apa? Gadai HP, gadai laptop, itu bisa. Lalu inovasinya Ataku bagaimana Pak? Soal gadai itu kami akan menjalankan namanya gadai COD.
Ya, mungkin unik. Kalau yang COD kan tahunya beli barang di Shopee, Tokopedia, dikirim, bayar di lokasi. Itu COD. Bagaimana Pak logika gade COD? Jadi itu AO-nya. Jadi misalnya saya pengajuan gade, bisa dari rumah, bisa dari tempat kerja saya, bisa lagi nongkrong di kafe, selagi butuh duit nih, tapi mager, males gerak, saya pengajuan aja gade COD. Nanti ada orangnya pegadean atau institusi yang melayani gade datang ke lokasi saya, langsung naksir HP-nya atau laptopnya, langsung dikasih uang di lokasi. Itu namanya gade COD. Ini belum ada. Oke ya. Ini yang nanti inovasi web builder. Web builder ini tujuannya untuk dua hal untuk BPR. Dua hal ini apa web builder? Bagaimana manajemen BPR hendak melayani pembayaran angsuran tanpa nasabahnya datang ke kantor. Diekspor aja Excel, dimasukkan ke web builder, nanti akan terbentuk tagihan. Tagihan itu akan dibayar menggunakan GDCP. Inilah konsep web builder. Web builder ini bisa diimplementasikan di mana saja Pak Rocky. Bisa untuk pembayaran SPP, bisa untuk pembayaran tiket konser, bisa untuk pembayaran tiket main sepak bola. Nah ini unik, semua pembayaran itu bisa terfasilitasi oleh web builder. Kalau kita mau pembayaran angsuran menggunakan aplikasi Gojek misalkan, untuk bayar angsuran Adira atau BFI itu kena 5.000. Lah ini uniknya. Bila mana BPR mau kerjasama dengan kami menggunakan web builder ini, ke depannya ada biaya 5.000 ke nasabahnya karena bayar pakai uang elektronik. Pertanyaannya, bagaimana bagi hasilnya Pak dengan BPR? 50% konsepnya kami. Jadi BPR bisa mendapatkan fee based income seperti bank umum. Bisa bayangkan ya. Jadi orangnya nggak perlu bayar ke kantor, nggak mau repot naik motor, naik mobil buat bayar angsuran. Mereka nggak punya rekening bank misalkan, ya, atau mereka punya rekening bank tapi males untuk transfer karena kena 6.500 misalkan. Kalau rekeningnya BPR Kediri misalnya BRI, lalu mereka bayarnya dari BCA kan kena 6.500. Ya, pertanyaannya, kalau ada rekening masuk pembayaran ke rekening BRI tadi, apakah BPR bisa mengetahui yang bayar itu siapa? Nggak bisa. Kecuali yang bayar tadi ngirim transfernya kan. Nah, dengan web builder tidak perlu seperti itu. Jadi orang nasabah itu bisa membayar, nanti muncul namanya dia, tagihannya dia berapa angsurannya. Di sisi lain BPR pada waktu nasabahnya sudah membayar menggunakan uang elektronik, BPR-nya sudah tahu yang sudah bayar siapa saja. Uangnya masuknya H+0 maksimum jam 5 sore untuk pembayaran sampai jam 12 siang, atau masuknya H+1 maksimum jam 10 pagi untuk pembayaran jam 12 siang sampai malam hari. Itu namanya proses settlement. Nah itu. Timbal baliknya apa Pak buat BPR? Timbal baliknya, kalau tadi biaya layanan ke depan adalah 5.000, 2.500 ini untuk BPR. Fee based income. Bayangkan kalau BPR di sini CR-nya sampai berapa? BPR Kediri nasabahnya 10.000, 20.000. Contoh saja 10.000. Bayangkan 10.000 yang nasabahnya dikalikan 2.500, itu sudah mendapatkan potensial berapa? 25 juta bagi hasilnya. AO-nya tidak perlu diribetkan untuk nagih angsuran. Mereka sudah bayar pakai uang elektronik. PR-nya cukup bagaimana mengedukasi nasabah
untuk membayar pakai uang elektronik. PR-nya cuma itu saja. Jadi inilah potensi-potensi yang bisa BPR dapatkan dengan kerjasama dengan kami secara teknologi. Ini gambarannya. Pertanyaannya, Pak, apakah kalau kami menawarkan ini ke nasabah, nilai manfaatnya nasabah itu cuma bisa bayar angsuran? Jawabannya tidak. Pertanyaannya, coba dibandingkan misalnya mbaknya Sinten namanya Intan. Nah, misalnya Mbak Intan dihadapkan pilihan, kalau nabung di bank umum bunganya 1 tahun 1,5%. Kalau nabung di BPR bunganya 1 tahun 3%. Pertanyaan berikutnya, di bank umum Mbak Intan bisa beli PPOB, bisa bayar pakai QRIS. Di BPR belum bisa. Nggak bisa beli PPOB, nggak bisa transfer ke lain bank. Kan mempengaruhi orang mau nabung di BPR. Itu masalah utama. Dengan nasabah BPR terhubung dengan kami menggunakan perusahaan saya yang satunya yaitu GDCP, semua yang tadi saya sampaikan bisa semua. Pertanyaannya bagaimana Pak metodenya? Nah ini saya ceritakan. Metodenya kami harus kerjasama dengan core banking system. Tadi Mas Misal menyampaikan inti ya. Kami akan coba temui bila mana BPR Kediri berkenan. Kami akan tanya membangun API sehingga nasabah BPR bisa top up uang elektronik dari tabungannya di BPR. Setelah menjadi uang elektronik, dia bisa transfer ke antar bank. Pertanyaannya, yang punya izinnya siapa? Yang punya izinnya GDCP. Pengguna layanannya siapa? BPR. Nah, setelah dia top up ke uang elektronik, dia bisa transfer, dia bisa beli PPOB, dia bisa bayar ke kafe pakai QRIS. Mungkin kalau pakai QRIS ada cashback misalnya. Semuanya bisa. Pertanyaan akhirnya, deposito di BPR 6%, di bank umum 3% atau bahkan 2%, ya toh? Nabungnya lebih tinggi bunganya di BPR, tapi bisa bayar QRIS, bisa transfer gratis lagi antar bank. Seperti kalau pakai apa itu? Neo ya, Cbank ya. Gratis mau nabung di bank umum atau di BPR. BPR karena bunganya lebih tinggi LPS dibanding bank umum. Pertanyaan kedua, Pak, BPR itu nggak bisa tarik tunai di ATM, Pak. Nanti kan Bapak cuma bisa transfer PPOB, QRIS, tarik tunainya bagaimana? Pertanyaan saya, kalau kita punya tabungan di BCA, sedangkan di daerah itu jarang ATM BCA, tarik tunainya di mana? BRI. Kena berapa? 6.500. Kenapa konsep kami menggandeng BPR, LKM, koperasi simpan pinjam? Mereka saya jadikan tempat penguangan uang. Bisa bayangkan, saya menggunakan teknologi QRIS, TPS, transfer tarik store untuk menguangkan saldo saya secara tunai. Itu satu. Dan kami GDCP Januari nanti bekerja sama dengan Jalin, yang mana perusahaan pemerintah switcher, untuk tarik tunai di ATM Himbara dari saldo uang elektronik. Jadi kalau tabungan di BPR tadi sudah dirubah ke uang elektronik, maka mereka bisa tarik tunai di ATM. Nggak kalah seperti bank umum. Itulah nilai lebih layanan kami. Memang secara planning bertahap. Seperti halnya ini, saya hari ini presentasi, sosialisasi ke teman-teman, bagaimana bisa saya membuka layanan semua. Kalau saya masuknya nggak satu persatu, susah, nerimanya susah.
lebih baik satu persatu dulu, pakai dulu teknologinya, jalankan. Kalau ada pertanyaan silakan diskusi ke PIC kami. Setelah ada tambahan fitur baru, gampang masuknya. Kalau gampang masuknya, menjelaskan ke nasabahnya lebih mudah juga. Itu gambarannya. Inilah inovasi BPR digital. Ini. Pak, detail layanannya apa Pak BPR digital? Ini detail layanannya. Bila mana kami diizinkan oleh BPR Kediri untuk terkoneksi dengan core bankingnya secara API, maka nasabah bisa melakukan cek saldo, cek mutasi rekening, cek deposito, bisa melakukan top up. Nah, ini yang menarik. Bisa lihat posisi pinjamannya sekarang tinggal berapa. Lalu di bawahnya ada 2 tombol. Tombol apa ini? Top up pinjaman atau kompres dan pelunasan dipercepat. Kalau ada rezeki mau pelunasan dipercepat, nilainya berapa? Itulah pentingnya connect dengan core banking system. Jadi kalau saya pinjam di PD BPR Kediri, ya betul ya. Lalu di tengah-tengah saya butuh tambahan modal kerja, dengan Ataku klik top up pinjaman sudah terimplas di BPR-nya. Oh, atas nama Rocky mau top up pinjaman atau mau kompen, AO-nya tinggal datang memfollow up ke saya. Monggo Pak, jadi ini pinjamannya sampean tinggal segini, mau tambah 20 juta nggih. Jaminannya masih sakit, mau diproses sekarang silakan. Nah, itu sangat mudah. Namun kami harus terkoneksi dengan core banking sistemnya dulu untuk bisa melihat history paymentnya dan saldo pinjamannya terakhir. Nah, itu. Inilah layanan BPR digital yang menjadi target kami. Jadi yang tadi saya sampaikan, apakah mungkin itu terjadi secara teknologi? Jawabannya mungkin. Sangat mungkin. Karena sudah ada yang jalan. Pemain besar Gojek bisa tarik uang elektronik melalui ATM BCA. Pernah nyoba nggak? Di Gojek, aplikasi Gojek, klik menu sebelah yang agak atas kanan, ada layanan tarik tunai. Itu pilihannya di ATM BCA tanpa punya rekening di ATM BCA, tanpa kartu. Ada? Saya tunjukkan. Nah, ada ya? Oh, harusnya ada. Semuanya sama. Saya tunjukkan ya. Ini contoh aplikasi Gojek. Di explore kanan atas. Oke. Explore. Ada ini kartu tunai. Ya, kartu tunai. Ya, kartu tunai. Nah, kartu tunai ini tulisannya di ATM BCA. Tanpa perlu punya rekening di BCA, tanpa punya kartu ATM di BCA, klik bisa muncul pilihannya mau ditarik berapa. Ini teknologinya menggunakan semacam kode. Kalau di bank CMB namanya rekening ponsel, sekarang namanya Octopus. Ini bisa di Gojek. Inilah yang kami akan bangun. Oke ya, kebetulan saya pemain teknologi jadi suka mengamati aplikasi lain ya. Nah, ini saya bisa share di Gojek bisa, di GoFood pun bisa. Tapi informasi ini tidak membuat tabungan di PD BPR pindah ke uang rekening Gojek ya. Tetap bagaimana nilai tambah PD BPR Kediri ditingkatkan supaya bisa melayani nasabah, entah itu nasabah umum atau pamong desa, untuk terfasilitasi tarik tunai bekerja sama dengan kami. Gitu. Oke ya, cukup jelas. Ya. Ini adalah gambaran sekilas Ataku yang mungkin teman-teman BPR bisa coba
Pun sekarang ya Mas Rizal masih free ya layanannya ya. Jadi kalau untuk training lebih enak, coba aja pinjam. Sudah diaktifasi nggak PDBPR sendiri? Sudah ya? Sudah diaktifasi. Coba aja. Jadi pada waktu coba, pilih jaminan BPKB, ya toh, masukkan semua. Lalu nanti ada temennya sendiri, misalnya CS atau bagian marketing, admin marketing, lihat di webnya tampilannya seperti apa, lalu dicoba PLA untuk melakukan survei, komite kredit, coba aja, pun kan free. Maksudnya pengajuan sepeda motor Anda sendiri, ya toh, dicoba-coba sampai teman-teman semua mendapatkan cara yang nyaman, ya toh. Hafal, oh ini menunya untuk ini, menunya untuk ini. Nggak usah khawatir, nggak usah nunggu nasabah BPR Anda untuk nunggu pinjam. Anda sendiri harus tahu caranya dulu. Coba aja. Kami nggak akan ngecas biaya apapun. Ya, jadi itu ya, kan sudah aktivasi, kantornya sudah didaftarkan lokasinya. Ya, silakan dicoba. Ini gambaran aplikasi apa? Jadi aplikasi AKK harus wajib mengaktifkan GPS. Kota-kota yang terlayani akan muncul lembaga jasa keuangannya. Klik pengajuan baru, pilih jaminan. Misalnya BPKB sepeda motor, masukkan kendaraannya, merek, tipe, tahun, akan muncul nilai kendaraannya otomatis. Ya, ini contohnya. Atas nama kendaraannya, atas nama sendiri atau bukan atas nama sendiri, muncul nilai jaminannya, maksimal pinjamannya, masukkan nominal pinjaman, metodenya angsuran, sudah ada informasi angsurannya berapa. Jadi semuanya serba otomatis. Mungkin bagi yang punya pengalaman pinjam uang di pinjol, kan cukup masukkan. Ada yang masukkan angka tapi geser, saya mau utang berapa ya? 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Terus jangka waktunya berapa? 30 hari atau 60 atau 90 hari. Langsung muncul berapa potongannya? Sama. Tapi saya yakin nggak ada yang pinjam nggak di pinjol ya. Bunganya terlalu tinggi. Apalagi masa orang BPR pinjamnya di pinjol, kan salah. Iya. Ya orang BPR pinjamnya di kantor sendiri, jangan di kantor tetangga. Nah iya loh. Itu yang penting. Ya. Cukup jelas ya aplikasi itu.